Di sini dari kelompok 3 izin presentasi. Jadi yang pertama, ya, dalam berwirausaha kita perlu membuat sebuah rencana strategis yang bisa diartikan sebagai cetak biru dari sebuah kegiatan, strategi, dan rencana kerja bagi kita, bagi organisasi atau bisnis yang dirancang, agar bisa mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Maka dari itu, di sini kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai topik perencanaan strategis kewirausahaan. Next. Oke, di sini sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama yaitu dari saya, Novel Suara. Kemudian ada dari Mas Muhammad Zulfar Kifari. Kemudian ada dari Mas Fatur Adil Patriakbar. Oke, selanjutnya perencanaan strategis. Apa itu? Perencanaan strategis adalah proses mendokumentasikan dan menetapkan arah bisnis dengan menilai di mana posisi perusahaan berada dan arah tujuan perusahaan. Rencana strategis memberi tempat untuk mencatat hal-hal pokok seperti misi, visi, dan nilai-nilai, tujuan jangka panjang, dan rencana tindakan yang akan digunakan untuk mencapainya. Kemudian seluruh rencana didasari pada fokus di masa depan. Nah, dengan begitu bisnis diharapkan dapat berkembang dengan menerapkan cara terbaik dan sesuai untuk menghadapi peluang dan tantangan. Next. Perencanaan memiliki konsep yang tak lepas dari sisi strategis. Nah, dengan konsep yang jelas, proses perumusan rencana strategis akan lebih mudah dipahami oleh perusahaan. Ada 3 konsep penting diantaranya, yaitu adalah visi, misi, dan sasaran. Visi, seperti yang kita tahu, pengertian dari visi adalah gambaran atau proyeksi masa depan dari hasil misi atau tugas yang dijalankan. Karena itu, misi dan visi dikatakan saling berkaitan satu sama lain. Visi dapat menciptakan komitmen yang kokoh untuk bergerak menuju arah yang lebih baik. Konsep visi pada rencana strategis menunjukkan arah, tujuan, dan bagaimana cara menujunya. Kemudian ada misi. Misi merupakan serangkaian tugas, kewajiban seorang individu dalam kelompok, organisasi, atau perusahaan. Tugas yang dimaksud dari rencana strategis yang telah dibentuk. Misi dapat memastikan bahwa suatu bisnis berjalan dengan memiliki tujuan yang jelas dalam bentuk parameter dan kinerja dengan tenggat waktu yang bisa dikontrol dan dievaluasi. Kemudian yang terakhir adalah sasaran. Sasaran adalah pengembangan dari visi dan misi. Maksudnya informasi dan konsep yang ada dalam visi misi tidak bisa diidentifikasi begitu saja, melainkan harus disampaikan kepada seluruh pihak-pihak yang terkait dengan bisnis. Oke, next. Kemudian proses perencanaan strategis. Yang pertama adalah identifikasi posisi strategis. Tujuan harus realistis dan terukur. Misi, visi, dan nilai-nilai perusahaan dan budaya kinerja di perusahaan harus digunakan untuk mempermudah identifikasi posisi. Kemudian yang kedua adalah kumpulkan orang dan informasi. Nah, setelah Anda menetapkan posisi strategis, kumpulkan orang-orang yang akan terlibat dalam proses perencanaan.
Kemudian pastikan bahwa data dan informasi yang digunakan akurat sehingga dapat dijadikan sebagai tolak ukur ataupun landasan dalam membuat keputusan. Kemudian lakukan analisis SWOT. Setelah mengidentifikasi semua kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam tim yang terlibat dalam rencana strategis dapat bekerja sama untuk mengembangkan tujuan baru yang akan membantu bisnis menghadapi segala kemungkinan dengan cara yang lebih positif. Kemudian ada merumuskan rencana strategis. Saat mengembangkan rencana, pertimbangkan juga aspek yang akan berdampak terbesar pada bisnis dan mana yang paling membantu meningkatkan posisi perusahaan. Jangan lupa juga untuk menggunakan pengukuran untuk memastikan dan mengontrol perkembangan dari implementasi rencana. Kemudian ada jalankan rencana strategis. Dan yang terakhir adalah pantau performa secara terus-menerus. Proses perencanaan strategis tidak akan efektif jika semua orang dalam tim mengalami kekeliruan atau kesalahan. Nah, maka dari itu perlu adanya pemantauan. Pemantauan kinerja dan performa juga bisa membantu untuk pembentukan rencana di masa depan. Oke, next. Kemudian ada fokus dalam menentukan dan mengelola perencanaan strategis. Ada dua macam. Yang pertama tergantung pada sumber daya organisasi. Kemudian yang kedua adalah tergantung pada kemampuan operasional. Nah, yang termasuk ke dalam sumber daya organisasi seperti jenis produk. Kemudian ada jumlah sumber daya. Kemudian aset kompetitif. Sedangkan yang berada di kemampuan operasional adalah kemampuan kompetitif, kemudian kompetensi inti, dan kemampuan khusus. Semua aspek tersebut harus diperhatikan dan menjadi fokus dalam menentukan dan mengelola perencanaan strategis. Ketika semuanya sudah baik, maka bisa dipastikan usaha kita dapat berjalan dengan sesuai rencana dan sesuai target. Next. Nah, adapun manfaat dari perencanaan strategis ini. Yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan masyarakat, keterlibatan karyawan. Dengan adanya karyawan yang terlibat, maka karyawan dapat berbagi pemikiran yang unik sehingga dapat memberikan ataupun menginformasikan perencanaan untuk masa depan. Dan juga keterlibatan karyawan ini dalam proses rencana strategis juga dapat meningkatkan produktivitas kinerja. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Nah, dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, perusahaan bisa berkembang jauh lebih besar di masa depan dan menjadi bisnis yang tangguh, bahkan ketika menghadapi resiko. Kemudian manfaat yang terakhir adalah menetapkan arah bisnis dan membina bisnis proaktif. Pada akhir proses perencanaan strategis, perusahaan harus memiliki arah yang jelas di mana bisnis akan berjalan di masa depan. Rencana strategis membuat perusahaan mencari tahu bagaimana cara berkembang selama beberapa tahun ke depan dan bagaimana mengatasi peluang dan tantangan. Next.
Selanjutnya yaitu keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah nilai tambah yang dimiliki usaha Anda. Maksudnya, yaitu suatu kelebihan yang membuatnya lebih unggul daripada kompetitor lainnya. Itu dalam aspek produk ataupun pelayanannya. Kemudian, ada cara mendapatkan keunggulan kompetitif dalam bisnis. Keunggulan kompetitif akan diperoleh oleh organisasi yang memiliki aset atau kemampuan khusus. Profitabilitas perusahaan ditentukan oleh jenis, jumlah, sumber daya, dan kemampuan yang telah ada. Namun demikian, mengelola secara strategis didasarkan pada sumber daya yang melibatkan bagaimana mengembangkan dan menggunakan sumber daya dan kemampuan khusus. Kemudian ada tips membangun keunggulan kompetitif sebagai strategi bisnis. Yang pertama, yaitu mengenali dan membangun sumber daya inti yang dimiliki oleh bisnis atau perusahaan. Kemudian, membangun kemampuan operasional yang unik dan khusus. Lalu, membangun norma perusahaan yang sesuai dengan visi besar di organisasi. Lalu, memiliki beragam pendekatan untuk menghadapi perubahan yang terjadi di eksternal. Lalu, mengenali kompetensi inti agar efisien dan efektif, mengenali kekuatan dan kelemahan terkait sumber daya operasional, dan yang terakhir yaitu menemukan peluang pasar yang sesuai strategi kompetitif. Oke, selanjutnya yaitu proses manajemen strategis. Menurut Griffin pada tahun 2013, manajemen strategis adalah proses manajemen yang komprehensif dan berkelanjutan yang ditujukan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan strategi yang efektif. Next. Kemudian manajemen strategis meliputi yang pertama, mengembangkan visi yang jelas dan diterjemahkan menjadi misi. Jadi visi adalah hasil dari impian wirausaha atas sesuatu yang belum terwujud dan kemampuan melukiskan impian yang menarik tersebut agar bisa dilihat oleh orang lain. Visi tersebut menjawab pertanyaan kemana kita akan pergi, dan visi yang didefinisikan secara jelas membantu perusahaan dalam 3 cara. Yang pertama, visi memberi arah. Yang kedua, visi memberikan keputusan. Yang ketiga, visi memotivasi orang-orang. Kemudian misi adalah pernyataan jangka panjang mengenai tujuan perusahaan yang menjawab pertanyaan pertama dari usaha bisnis, yaitu apa bisnis saya. Kemudian yang kedua yaitu menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan. Setelah menetapkan visi untuk perusahaannya dan menerjemahkan visi tersebut ke dalam pernyataan visi yang bermakna, wirausaha dapat mengalihkan perhatiannya untuk menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan. Dan yang ketiga, mengamati lingkungan sekitar untuk mengetahui peluang dan ancaman penting yang dihadapi perusahaan. Setelah wirausaha menginventarisasi kekuatan dan kelemahan internal perusahaan, mereka kemudian harus beralih ke lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang bisa berdampak besar terhadap perusahaan. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan utama perusahaan. Faktor-faktor kesuksesan utama atau key success factors merupakan faktor-faktor yang menentukan kemampuan perusahaan untuk memenangkan persaingan dalam suatu industri. Next. Kemudian yang kelima, menganalisis persaingan. Sebuah studi mengenai para pemilik usaha kecil yang dilakukan oleh National Federation of Independent Business melaporkan bahwa para pemilik usaha kecil meyakini bahwa mereka beroperasi dalam lingkungan yang sangat ketat persaingannya dan bahwa tingkat persaingan tersebut harus meningkat. Waspada terhadap gerakan pesaing melalui program kecerdasan pesaing menjadi aktivitas strategis yang penting. Nah, tujuannya meliputi yaitu yang pertama, menghindari kejutan yang berasal dari strategi dan taktik baru pesaing. Yang kedua, mengidentifikasi calon pesaing baru. Yang ketiga, memperbaiki saat yang tepat untuk bereaksi terhadap tindakan pesaing. Yang keempat, mengantisipasi tindakan strategis berikutnya dari pesaing. Kemudian selanjutnya yaitu ada menyusun sasaran dan tujuan perusahaan.
Sasaran adalah atribut-atribut jangka panjang dan luas yang berusaha dicapai oleh perusahaan. Sasaran cenderung bersifat umum dan bahkan abstrak. Nah, sasaran sebagai dasar bertindak manajer tidak perlu terlalu spesifik, melainkan sekadar menyatakan tingkat pencapaian umum yang ingin diraih. Nah, kemudian tujuannya adalah target kinerja yang lebih spesifik. Tujuan pada umumnya menyangkut profitabilitas, produktivitas, pertumbuhan efisien, pasar, sumber daya keuangan, fasilitas fisik, struktur organisasi, kesejahteraan karyawan, dan tanggung jawab sosial. Kemudian yang ketujuh, merumuskan opsi-opsi strategis dan memilih strategi yang tepat. Langkah ini mempersiapkan rencana permainan yang dirancang untuk mencapai visi, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, strategi adalah peta jalan atau roadmap, tindakan-tindakan yang disusun oleh wirausaha untuk mencapai visi, sasaran, dan tujuan perusahaan. Kemudian yang ke-8 yaitu menerjemahkan rencana strategis ke dalam rencana aksi. Agar suatu strategi berhasil diimplementasikan, dibutuhkan suatu proses yang sesuai dengan budaya perusahaan serta orang-orang yang tepat dan berkomitmen untuk membuat proses tersebut terlaksana. Untuk membuat rencana strategi dapat dijalankan, para wirausaha harus membagi rencana tersebut ke dalam beberapa proyek dan dengan hati-hati menentukan tiap hal tersebut. Kemudian yang terakhir, menentukan pengendalian yang tepat. Untuk menilai efektivitas strategi, pada perusahaan mengembangkan balance scorecard atau kartu skor keseimbangan yang merupakan serangkaian ukuran multidimensional yang unik untuk suatu perusahaan dan yang menggabungkan berbagai ukuran keuangan dan operasional untuk memberikan gambaran yang ringkas tetapi komprehensif atas kinerja keseluruhan perusahaan kepada para manajer. Next. Kemudian selanjutnya contoh perencanaan strategis. Nah, contoh perencanaan strategis ini terdapat dua ya, yaitu yang pertama perencanaan strategis pemasaran. Perencanaan strategis pemasaran bertujuan untuk menghasilkan penjualan untuk bisnis, baik untuk meningkatkan penjualan atau meningkatkan jumlah pelanggan. Perencanaan strategis ini akan membantu untuk meningkatkan penghasilan dan meningkatkan basis pelanggan mereka. Rencana strategis pemasaran biasanya mencakup teknologi pemasaran, perangkat lunak, atau platform yang berbasis website untuk memantau kemajuan bisnis agar mencapai tujuan. Nah, rencana tersebut juga harus bisa membahas jenis pemasaran spesifik yang akan dilakukan. Misalnya pada bisnis yang sedang dijalankan, yang sedang mengajar iklan cetak profesional atau iklan digital. Kemudian yang kedua, yaitu rencana strategis untuk bisnis. Rencana strategis untuk bisnis ini umumnya akan mencakup pertanyaan tentang visi, misi, tujuan perusahaan, sasaran konsumen, serta rencana tindakan untuk mencapainya. Namun perlu diperhatikan bahwa rencana strategis ini berbeda dengan rencana bisnis. Jika rencana bisnis biasanya digunakan untuk membantu dalam memulai bisnis dan murah dana diperlukan, sedangkan untuk rencana strategis digunakan untuk menguraikan strategi untuk pertumbuhan dan kesuksesan di masa depan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Next. Nah, berikut tadi merupakan presentasi penjelasan tentang perencanaan strategis kewirausahaan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Mungkin dari teman-teman bisa share yang pertanyaan. Oh, ini ada dari Mardika 2. Baik, terima kasih atas waktunya. Aku izin bertanya terkait tadi ya contoh perencanaan strategis untuk perusahaan yang dibahas tadi kan kalau nggak salah terkait pemasaran sama bisnis ya. Nah kalau untuk di sektor IT-nya itu sendiri itu gimana ya untuk perencanaan strategisnya? Ada nggak? Itu aja sih kalau dari aku. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari Mardika. Mungkin dari teman-teman kelompok kalian boleh dibantu jawab pertanyaan dari Mas Dani Mardika.
Baik, tadi tentang perencanaan strategis yang bidang IT ya Mas. Oke, jadi ada Mas untuk rencana strategis di bidang IT, yaitu seiring dengan perkembangannya zaman, industri IT kan terus berubah untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, hal ini menjadikan bahwa rencana strategis yang ada pada industri IT juga akan berubah-ubah. Nah, untuk rencana strategis pada bidang ini akan melihat 1 hingga beberapa tahun ke depan. Hal ini dilakukan agar bisnis bisa tetap digunakan dan menyesuaikan dengan zaman. Gitu Mas dari Matika. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditambahkan dari teman-teman kelompok 3? Ya, mungkin aku mau nambahkan ya, dalam perencanaan bisa melibatkan adanya CEO, CIO, atau Chief Information Officer kalau dalam perusahaan ya. Karena CIO itu akan memberikan pengetahuan dan keahlian untuk membuat perencanaan strategis dalam bidang teknologi di perusahaan itu. Terima kasih. Oke, baik atas jawabannya dari kelompok 3. Bagaimana Mas dari Mas Dika, apakah sudah menjawab? Aku boleh tanya lagi nggak? Boleh. Kan tadi nyinggung ini ya, terkait rencana strategis IT itu poin pentingnya kan agar bisnisnya bisa tetap jalan atau bisa menyesuaikan dengan zaman. Nah, ini berkaitan juga sama perencanaan kewirausahaan. Kalau dari teman-teman itu sekiranya tahu nggak sih kapan waktu yang tepat bagi sebuah perusahaan itu ngelakuin pivot gitu? Gitu. Kan diskusi aja nggak apa-apa kali ya. Juga pengen tahu soalnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas dari Mardika. Mungkin bisa langsung menjawab nih sama kelompok 3. Izin bertanya sekali lagi Mas, mengkonfirmasi tadi pertanyaannya kapan waktu yang tepat untuk melakukan usaha di zaman kemajuan IT ini Mas, apakah benar? Bukan. Ini pertanyaannya tadi kapan waktu yang tepat bagi sebuah perusahaan itu ngelakuin pivot gitu. Maksudnya tadi apa Mas? Pivot ya? Bener? Apa Ya, pivot? Pivot. pivot. Oh, pivot. Ya. Oke.
Mungkin daripada terlalu sepi limitnya, mungkin bisa disimpan dulu pertanyaan dari Mas Dani Mardika sekalian dicari jawabannya. Kita lanjut ke Mas Ahmad Dhani Wafi yang ingin tadi bertanya. Persilakan Mas. Oke, terima kasih. Saya izin bertanya. Tadi kan di slide proses manajemen strategis itu disebutkan proses manajemennya komprehensif. Itu tuh maksudnya apa ya? Itu aja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, Mas Madani. Pertanyaannya jadi yang dimaksud oleh proses manajemen yang komprehensif tadi itu, jadi komprehensif itu mempunyai dan membiarkan wawasan yang luas atau mampu atau suatu hal yang bersifat luas dan lengkap. Jadi seperti pada slide 10 sampai 12 tadi, maksudnya 11 sampai 13 tadi. Jadi proses manajemen komprehensif itu mampu mengembangkan visi yang jelas dan diterjemahkan menjadi misi, kemudian mampu menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan, kemudian juga mampu mengamati lingkungan sekitar untuk mengetahui peluang dan ancaman yang penting terhadap perusahaan, kemudian mampu mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan utama perusahaan dan lain-lainnya seperti pada slide 12 dan 13 tadi di manajemen strategis meliputi tersebut. Nah, intinya jadi mampu membangun rencana strategis dalam kewirausahaan karena itu merupakan salah satu elemen yang penting dalam membangun pengembangan sebuah perusahaan atau sebuah usahanya tersebut. Seperti itu sih Mas Ahmad Dhani. Mungkin dari teman-teman ada tambahan. Gimana Mas Ahmad Dhani Wafi? Apakah sudah cukup? Bisa sudah cukup dan saya paham apa yang Mas Akbar sampaikan. Terima kasih. Oke Mas Dhani. Baik, terima kasih Mas Dhani dan Mas Akbar sudah menjawab dan bertanya. Oke, bisa dilanjutkan menjawab pertanyaan dari Mas Dhani Mardika, dan mungkin dari teman-teman ada yang ingin menjawab bertanya dengan kelompok 3, dipersilakan lagi satu orang mungkin. Halo. Di sini aku mau jawab pertanyaan dari Mas Dhani tadi ya, yaitu soal kapan waktu perusahaan untuk pivot itu. Jadi kalau menurut kelompok kami itu nggak ada waktu yang pastinya kapan perusahaan itu untuk melakukan pivot. Cuma ada beberapa keadaan yang bisa dilakukan perusahaan untuk melakukan pivot itu, yaitu salah satunya ketika pertumbuhan perusahaannya itu udah mulai stagnan. Misalnya situasi di mana basis pelanggannya itu udah nggak meningkat atau tidak adanya pelanggan baru. Kemudian pendapatan perusahaan juga sudah stagnan untuk jangka waktu yang lama. Kemudian salah satu situasinya lagi yaitu nggak adanya perkembangan padahal perusahaan udah mengeluarkan uang untuk marketing, cuma masih tidak berhasil gitu, dan masih brandnya atau si perusahaannya itu masih tetap stagnan namanya. Mungkin itu sih Mas. Oke, terima kasih Mas Zufar. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Dhani Mardika dan atas jawabannya kepada Mas Zufar dari kelompok 3.
Mungkin lagi satu orang bertanya nih dari teman-teman yang bertanya dengan kelompok 3. Silakan. Boleh raise hand, boleh langsung. Boleh juga lempar pertanyaannya atau tulis di kolom chat. Oke, mungkin tidak ada yang bertanya nih teman-teman. Saya kelompok 3. Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, mungkin perkuliahan pada hari ini saya langsung akhiri. Oke, karena kita mulai dengan membaca doa, maka di perkuliahan alangkah baiknya kita akhiri juga dengan doa. Sebelum akhir perkuliahan pada hari ini, kita berdoa buat kepercayaan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih semuanya teman-teman yang hadir. Setelah ini dilanjutkan dengan diskusi pada grup WhatsApp. Sebentar. Ya, tadi untuk yang dari WhatsApp yang bapaknya ngechat itu tadi sudah konfirmasi karena bapaknya tidak bisa join karena di rumahnya sedang mati listrik dan sempat mencoba untuk join ya pada hari ini beberapa kali itu sudah gagal login. Dan akhirnya mohon maaf tadi konfirmasi dari bapaknya tidak bisa hadir pada hari ini. Oke, nanti dilanjutkan diskusi di grup ya teman-teman sampai 14.30. Untuk yang ingin bertanya dipersilakan. Oke, untuk teman-teman semua boleh dipersilakan untuk meninggalkan ruang ini. Terima kasih teman-teman sudah hadir.